KPK menunjukkan sejumlah barang bukti dugaan suap pengadaan barang atau jasa terkait bansos penanganan COVID-19 di Kementerian Sosial. Sejumlah barang bukti yang diperlihatkan oleh KPK adalah uang senilai 14,5 miliar rupiah yang terdiri dari pecahan mata uang rupiah, dolar Amerika, dan pecahan uang dolar Singapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Nazifa. Saya adalah mahasiswi dari Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Syah Kuala. Jadi ini merupakan tugas dari studi konstitusi. Dosen pengampu saya adalah Dr. Zahratul Idami, SHM Hum. Menurut video awal yang telah saya tayangkan, jadi di sini saya ingin membahas tentang korupsi. Di sini ada pengertian korupsi. Apa itu korupsi? Korupsi atau rasuah atau mencuri adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan ilegal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Jadi, dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah menyalahgunakan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Jadi semua bentuk pemerintah atau pemerintahan itu rentan korupsi dalam praktiknya. Beratnya, korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan sampai korupsi berat yang diresmikan dan sebagainya. Jadi, titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harfiahnya adalah pemerintah atau pencuri, di mana pura-pura tidak bertindak jujur. Tidak ada sama sekali. Korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi bisa terbentuk sepele atau berat, terorganisasi atau tidak, walaupun korupsi sering memudahkan kegiatan kriminal seperti penjualan narkotika, pencucian uang, dan prostitusi. Korupsi itu sendiri tidak terbatas dalam hal-hal itu saja. Untuk mempelajari masalah ini dan membuat solusinya, sangat penting untuk membedakan antara korupsi dan kejahatan. Nah, di sini ada juga pengertian korupsi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Nurjana pada tahun 1990. Jadi, menurut Nurjana ini, korupsi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu koruptio, yang berarti perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama material, mental, dan hukum. Yang kedua, Robert Klitgaard. Jadi, menurut Robert ini, korupsi itu adalah suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, di mana untuk memperoleh keuntungan, status, atau uang yang menyangkut diri pribadi atau perorangan, keluarga terdekat, kelompok sendiri, atau dengan melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi. Yang terakhir, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jadi, pengertian korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. Yang kedua, ada bentuk-bentuk korupsi dan contohnya. Jadi, bentuk-bentuk korupsi dan contohnya itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tindak pidana korupsi atau tipikor awalnya dibagi menjadi 30 delik tipikor dan dibagi lagi menjadi 7 delik tipikor. Yang pertama, penyalahgunaan wewenang sehingga merugikan keuangan negara. Jadi, penyalahgunaan wewenang jabatan atau tindakan yang melanggar kepentingan umum termasuk tindak korupsi karena merugikan keuangan negara. Contohnya, mobil dinas yang disediakan untuk keperluan pekerjaan pejabat negara justru digunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Selanjutnya, ada suap menyuap. Kasus suap bisa dikatakan populer atau paling sering terjadi. Suap biasanya dilakukan sebagai upaya memuluskan kebutuhan si penyuap dengan memberi sejumlah uang. Contohnya, kasus suap yang paling sering kita temui itu di jalan adalah para pelanggar lalu lintas yang memberikan sejumlah uang kepada polisi agar lolos dari hukuman. Yang ketiga, ada penggelapan dalam jabatan.
Jadi, perilaku tindak korupsi ini adalah mereka yang memiliki jabatan tertentu dalam melakukan tindakan penggelapan uang atau dokumen berharga lainnya yang digunakan. Contoh kecil yang mungkin pernah terjadi di sekitar kita adalah menggunakan kwitansi kosong agar nominal uang di dalamnya dapat direkayasa oleh si pelaku. Selanjutnya ada pemerasan. Pemerasan ini merupakan perbuatan pihak yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya sendiri. Jadi contohnya itu pemungutan liar atau pungli yang dikenakan oleh aparat kepada masyarakat sebagai tarif pengurusan dokumen tertentu. Padahal seharusnya pengurusan dokumen ini bebas biaya. Selanjutnya, perbuatan curang. Segala bentuk kecurangan termasuk tindak korupsi, sebagai contohnya pemborong proyek bangunan yang melibatkan kecurangan kontraktor, tukang, ataupun toko bangunan. Selanjutnya, bentuk kepentingan dalam pengadaan atau dikenal dengan conflict of interest. Maksudnya adalah seorang pejabat yang dihadapkan peluang untuk menguntungkan dirinya sendiri, keluarga, ataupun kroni-kroninya. Contohnya, meskipun dilakukan tender dalam proyek, pegawai negeri terlibat dalam proses untuk mengikut sertakan perusahaan miliknya. Yang terakhir adalah gratifikasi. Gratifikasi ini merupakan tindak pidana korupsi yang sangat dekat dengan masyarakat. Bahkan banyak yang tidak sadar bahwa secara tidak langsung mereka melakukan gratifikasi. Gratifikasi merupakan hadiah pemberian dalam bentuk apapun kepada penjabat publik dengan harapan ada timbal baliknya dari si penerima. Hadiah yang diberikan bisa berupa tiket perjalanan gratis, tiket liburan gratis, parsel hari raya, dan lain sebagainya. Jadi, Anda dapat mencari contoh-contoh lain dari tindak pidana korupsi agar Anda dapat lebih waspada akan tindak pidana korupsi yang mungkin sering terjadi di sekitar. Yang ketiga, penyebab korupsi. Tahukah kamu penyebab tindak korupsi? Jadi, menurut Gon teori, penyebab korupsi ini ada 4, yaitu yang pertama, greed atau keserakahan. Yang kedua, opportunities atau kesempatan. Yang ketiga, ada needs atau kebutuhan. Yang keempat, ada exposure atau pengungkapan, yang berarti konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku itu terbukti bersalah. Pendapat lain menyebutkan bahwa korupsi dapat terjadi karena terpaksa, memaksa, dan dipaksa. Anda dapat mencari tahu tentang ketiga pendapat penyebab korupsi tersebut untuk meyakinkan Anda bahwa motif pelaku dalam melakukan korupsi itu beragam. Jadi, semakin kritis terhadap masalah korupsi dapat menambah motivasi untuk melibatkan dalam gerakan anti korupsi. Bersama KPK, mari kita wujudkan negeri impian, Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera, bebas korupsi, dengan cara mudah dan menyenangkan. Jadi, itu merupakan penjelasan lebih lanjut dari korupsi. Dan di sini saya berterima kasih kepada kalian yang sudah menonton video saya. Semoga kita semua terbebas dari korupsi. Thank you for watching.